Banyak warga negara kita yang pergi ke Kamboja, ke Myanmar untuk mendapatkan pekerjaan. Tentu orang akan bertanya, apakah Kamboja dan Myanmar sudah sedemikian modern sehingga banyak warga negara kita yang mencari pekerjaan di sana? Ternyata bukan karena itu. Lebih tepatnya, mereka pergi ke sana karena mereka diminta untuk bekerja di tempat-tempat perjudian. Tapi perjudian ini adalah perjudian online. Yang kita mungkin banyak dengar, judi online. Demikian juga mereka kadang-kadang bekerja untuk perusahaan yang melakukan scamming. Dia seolah-olah wanita yang cantik dan lain sebagainya, menggiurkan banyak orang, lalu melakukan tindakan-tindakan yang aneh-aneh, dan kemudian mereka mendapatkan gambarnya, dan kemudian diperas. Nah, ini yang sebenarnya dikerjakan. Memang sebelum COVID, sebelum 2019 katakanlah begitu, yang saya dengar di Kamboja, warga negara kita paling cuma 2.000 orang, gitu ya. Tetapi setelah COVID, itu bisa sampai 15.000, 20.000 orang. Dan semua mereka bekerja di tempat-tempat yang memang melegalkan perjudian. Di Kamboja itu dilegalkan perjudian. Dan di sana memang ada satu tempat yang namanya Sihanoukville yang seperti mungkin kayak Las Vegas lah begitu. Tapi bagi yang warga negara Indonesia, mereka bekerja di ruang-ruang kamar. Ya, mereka akan WhatsApp atau misalnya menghubungi warga Indonesia untuk mereka bermain judi. Dan jumlah uang yang beredar menurut PPATK itu bisa sampai ratusan triliun. Luar biasa. Mereka-mereka ini ketika mereka bekerja, ada targetnya. Dan apabila mereka tidak memenuhi target, maka mereka akan disiksa. Bahkan sebagian dari mereka berhasil untuk keluar dari tempat kerja. Dan ujung-ujungnya harus ke kedutaan besar untuk mendapatkan perlindungan. Nah, dalam konteks seperti ini, tentu negara harus hadir. Negara tidak punya pilihan selain melindungi warga negara kita, memastikan agar mereka tidak kemudian disiksa. Nah, untuk diingat juga bahwa banyak yang perusahaan-perusahaan mengoperasikan judi online itu ya dari Indonesia juga. Ya, tentu ada juga dari luar negeri. Nah, ketika para pekerjanya ini sudah sampai di KBRI, maka mereka dipulangkan. Tapi sayangnya mereka dipulangkan dan kemudian disambut seolah-olah mereka ini adalah mereka-mereka yang terzolimi. Padahal kalau diingat-ingat, iya memang mereka terzolimi, mereka jadi korban. Tapi mereka-mereka ini adalah pelaku yang telah menyengsarakan banyak rakyat kita di Indonesia dengan adanya judi online ini. Banyak mereka yang bunuh diri, banyak yang suami istri harus bercerai karena masalah judi ini. Nah, menurut saya seharusnya selain kita harus membantu mereka, tetapi sesampainya di Indonesia, mereka harus menghadapi proses hukum. Kalau perlu dihukum. Memang menjadi kesulitan adalah mencari bukti-bukti untuk bisa disampaikan di pengadilan bahwa yang bersangkutan ini bersalah. Tetapi ini harus diupayakan. Kita tidak bisa terus-menerus menyambut mereka seolah-olah sebagai pihak yang menjadi pahlawan, yang sebenarnya tidak. Ya. Negara harus tegas mengenai masalah ini, dan saya berharap warga negara kita tidak tergiur untuk bekerja di Kamboja dan Myanmar apabila ujung-ujungnya adalah mereka terlibat dalam suatu kejahatan. Demikian point of view saya hari ini.